lo makannya agak sedikit asin, terus minum air kan lo jadi gemuknya gemuk air gitu kan. Anak saya emang begitu, anak saya emang begitu. Ada banyak pengalaman juga yang aku dapat ketika aku di Singapura gitu yang nggak bisa aku dapetin kalau aku lanjut di seni peran terus selama 6 tahun itu. Jadi it's okay. Enak deh kalau lu nggak ngopi aja. Langsung kaku gitu. Ada Pino. Oh, gue tiba-tiba muncul di sini. Tanya ya, dia tahu nggak gue siapa namanya? Tahu lah, masa Vino nggak tahu. Ayo Sita. Apaan sih? Oh. Gue mau nyebut. Ngefans soalnya gue ngefans soalnya. Iya, dulu juga gue bercandainnya itu. Semenjak Udah nggak bisa ya sekarang? udah nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nggak ada juga. Kapan rencana? Enak. Gak boleh lo. Gila kita nih lagi pandemi justru harus semangat. Alhamdulillah. Kelihatannya gimana? Kamu sehat ya? Montok. Iya nih. Kemarin habis syuting disuruh naikin badan sama Mas Rako. Jadi Jadi lu gimana naikin badan lu sendiri? Itu naik. tadi Gini beda. Naikin berat badan. naikin berat badan. Berapa kilo? Kemarin naiknya 10 kilo, cuma udah mulai udah turunan dikit. Nah, ini yang gue pengen tanya. Tadi gue baru sama TJ sebelum mulai Mas Vino ya. J, kita gemukan nih gitu ya tadi ya. Gimana nih? Tapi lu mendingan dibilang gemukan dibanding lu pucetan. Takut ya serem. Takut kan? Kalau lu habis pandemi nih, lu Abu-abu ya. lu agak abu-abu gitu. Gitu ular ya. Iya. Bentar lagi biru. Agak ungu bibir lo gitu. Itu lebih ngeri sih. Lebih ngeri. Lu dalam berapa, udah nurunin dalam berapa minggu berarti? Jadi kebetulan gue ada 2 film sama Falcon. Yang pertama Perfect Strangers. Perfect Strangers tuh gue harus gemukin badan. Gemukin badan, nah setelah itu gue syuting lagi harus nurunin. Nah kemarin gue naikin 10 kilo baru berhasil nurunin tuh sekitar 6 kilo. Jadi gue masih mengendap 4 kilo nih. Di 4 nih masih PR Masih mengendap 4 kilo. Gimana sih caranya kalau kita kan melarang sendiri ya? Iya. Kalau lagi dengan tuntutan harus Peran gitu, gemukin badan dong, lu makan apa aja wala ya atau gimana? Sebetulnya sih paling gampang karena dibayar. Iya. Teknisnya gimana sama lu yang tadinya enggak lu sebagai seorang yang tampan gitu lu menjaga makan lu nggak? Tampan, gue udah lama gak bener kata-kata tampan. Terakhir judul filmnya. Ya, lu menjaga makan lu hari sehari. Kalau misalnya untuk gemukin kemarin karena gue untuk film, jadi gue tuh sebetulnya kalau untuk gemukin terlalu cepet juga susah. Tapi kalau udah gemuk susah juga turunnya. Nah jadi gue kemarin sebenarnya metode gue agak salah nih. Gelonggong sakit-sakit ya? Iya. Jadi gue misalnya kayak makan karbonya agak banyakin. Terus makan malam tuh yang tadi gue gak makan, gue makan. Gitu, walaupun tetap gue jaga. Nah ternyata metode itu tuh malah bikin gue turunnya susah. Jadi gue denger dari Jessica Mila, waktu itu Jessica Mila juga gemukin juga kan. Iya, bener buat filmnya dia kan. Iya, kebetulan kita syuting bareng di Perfect Stranger. Jadi dia tuh ke dokter untuk gemukin, tapi dia lebih masa airnya yang dinaikin. Jadi kalau masa airnya naik, bener. Jadi kan lo makannya agak sedikit asin, terus minum air kan lo jadi gemuknya gemuk air gitu kan. Iya. Nah begitu gemuk air, ketika lo mau nurunin, dengan lo olahraga keringet, lo tuh gampang nuruninnya. Oh, jadi masuk air keluarin air. Iya, gue bilang lo kenapa ngomongnya sekarang? Ketika gue udah naik lebih dari 6 kilo. Berarti Bang Opi selama ini salah Bang Opi kumis ya? Orang masuk air, dia masak air. Wah ini enak juga Masak nih. air biar mateng. Warung kita panas ya ngomong-ngomong. Warung kopi kita panas. Nyalain apa ya? AC mati sekarang. Malu apa ada orang ganteng? Jadi nih kita emang, ini warung kopi kita nih Mas Ini enak Vino. banget nih. Enak banget RBOJ. RBOJ nih, gue sukanya kalau ini yang Rega Latte nih. Rega Iya, Latte. benar, itu. Rega Latte. Gue yang Nutella gue. Gue mau yang mana aja asal dikasih. Gue Nutella kadang-kadang bukan cuma diminum, kadang gue oles di roti. Iya bener dong. Bisa ya? Bisa. Bisa, tapi ini udah cair. jadi- Habis ini gue jadi brand ambassador. Bisa. Langsung di Mampang tuh gede. Oh udah no. Udah adem. Pino, Udah adem. Pino, gue mau nanya dah. Iya kan filmnya, kan film lu kan banyak banget ya.
kayak orang udah puyeng lah, hitungnya udah banyak banget. Vino sebagai seorang aktor tampan tuh gue sebut lagi. Dari aktor tampan lu ini nggak? Kalau gua kan udah dapetnya 1 scene, ntar setahun ini dapet, belum lagi 2 tahun lagi. Iya, belum tentu. Kan itu kan padat gitu. Maksudnya 1 scene 1 film? Iya, menurut gua masih 3 film 1 scene gimana caranya, coy? Ini bilang 1 scene 1 film. 1 film tapi 1 scene. 1 scene doang gitu, coy. Kadang 2, kadang setengah, kadang di-delete juga gitu. Nah kan Vino kan terus rapat. Tapi kan tayangan TV-nya Brero. Itu yang kita nggak bisa. Iya. Setiap orang tuh ada rezekinya masing-masing. Yang mana TV yang mana? Vino belum selesai, tayangan TV Brerot 10 tahun lalu. Oh iya. Lewat. Pertanyaan gue Vino, lu ini ada nggak kan misalnya di sini jadi bokap-bokap yang nyokap kan ya? Nggak mungkin bokap-bokap kan? Bokap-bokap sini ntar bokap-bokap. Lu ada ini nggak? Aduh, aku ini bokap yang mana ya? Bokap yang kemana bukan ya? Oh bukan. Ini perannya masih ke bawah gitu, sampai kagak gitu. Karena kan rapat-rapat yang jarak. Iya benar-benar sih. Nah sebetulnya kadang kan kita juga punya keterbatasan gitu kan. Kalau misalnya abis ini main film jadi bapak misalnya, terus besok dapet tawaran jadi bapak lagi, pasti kan untuk bikin refresh lagi, kan kebetulan kita ada readingnya. Nah ketika reading tuh biasanya gue memang udah melupakan peran yang sebelumnya gitu. Tapi kalau strategi gue biasanya gue nggak ngambil dalam 1 tahun nih, ngambil karakter yang misalnya jadi bapak, besoknya jadi bapak, kecuali nggak karakternya beda banget, gue nggak ngambil dalam waktu berdekatan tuh. Nggak lu kasih dia tuh, bapak itu. Enggak, tetap gue nggak mau rugi. Tetap diambil. Saya nggak ambil tahun ini, tapi tahun depan ya, saya kasih orang lain. Jadi gitu, jadi kita kebetulan emang ada, kalau di film kan ada proses, ya seperti yang lo jalanin lah, ada proses reading. Dia readingnya nggak diajak. Lo jahat lo. Coy, ntar aja di set ya, set aja kerja ya gitu. Dia jahat nih teman partner ini lo nih. Di set ya kan? Saya mau ikut reading dong, depan pintu lagi tuh. Udah depan. Ngapain dijerin? Katanya mau reading mas ya? Mau reading. Gak usah, kata scene lo aja. Scene lo cuma hoi gitu. Saya kenceng juga ya. Lama-lama kok begini. Giliran depan dingin banget nih kan. Diamnya aja apa di swing. Digebek-gebek. Apa? Gue udah berasa agak gedean nih kepala gue. Jadi tadi gerak kenceng gitu. Apa-apa. Terus berarti reading itulah yang bikin lo. Reading penting. Jadi kalau dalam sebuah film tuh gue percaya banget sama proses reading. Nah, karena banyak banget yang bisa kita temuin dari skrip tuh di reading gitu. Kadang kan kalau misalnya kita langsung syuting, ya udah kita paling ngafalin apa yang ada di skrip aja kan. Tapi kalau tapi kalau reading tuh kita bisa tahu, misalnya kita bisa create sebelumnya adegannya kayak gini. Terus atau enggak, biasanya orang tuh kalau misalnya baca skrip yang ininya tuh cuma baca teksnya doang, skrip dialognya doang. Udah gitu yang dialog yang kitanya doang lagi. Bener. Tapi sebenarnya yang paling penting tuh kalau misalnya skrip, misalnya interior. Nah kan ada kalimat-kalimat itu tuh. Itu namanya subtext. Nah subtext itu menurut gue penting. Yang harus dibaca juga. Harus dibaca gitu. Jadi subtext itu tuh yang bisa kita olah gitu. Misalnya dia mengambil minuman, tapi ngambil minumannya gimana? Ngambil gini doang? Apa lo ngambil minuman dengan cara yang lain? Nah, apa gini? Iya, bisa kan tergantung karakter lo. Betul, gitu. nah itu yang penting berarti. Itu yang penting sebenarnya. Iya, jadi misalkan kadang nih waktu itu gue baca skrip, TJ waktu itu sempat gue ceritain apa belum ya? Gue baca skrip kan, nama gue nggak ada, tulisannya figuran 1. Nama karakternya nggak ada. Cita-cita lo udah sampean belum? Mau reading sama Mas Hanung kan? Iya. Cita-cita gue mau reading sama Mas Hanung, Mas Vino. Terus belum sampean sampai sekarang. Kenapa tuh? Ya belum sempet, Mas Hanung belum butuh asisten soalnya. Tapi walaupun jadi figuran lo gak boleh mengecilkan dong. Iya benar. Dalam setiap film kan mau peran lo kecil atau gede, itu kan sebetulnya bagian dari film. Kan tim. Betul. Kalau lo syuting gak ada figurannya, lo main di mana planet? Bener. Ya kan? Jadi semangat jadi figuran-figuran ya. Iya. Cita-cita gue sekarang jadi figuran. Udah berapa kali jadi figuran ya? Berapa ya? Film 2. Oke, kalau gitu besok lo kalau main jadi figuran aja. Yes. Kan penting juga. Apa kan lagi duduk gini nih adegannya Vino, ya kan? Kasih dikit ada duduk orang sebelahnya. Gue dengkul aja deh, figuran dengkul. Body talent tuh ya. Body talent gak apa-apa. Tapi kan gue nonton Mas Vino dari lama ya, dari zaman SMP kali. Dari gue kecil tuh ya? Dari belum. Vino kan FTP ya, Cam? Iya, kalau gue nonton nih film dari mulai yang dulu. Lu kan FTP dulu kan? Ya gue film dulu terus FTV. FTV itu biasanya kalau misalnya lu sinetron mah jadi film. Dulu pernah sih series gitu, tapi kayaknya gue nggak kuat gitu. Maksudnya
pace-nya tiap hari. Iya, gitu. pace-nya tiap hari gitu. Terus kalau monoton yang terlalu lama berbulan-bulan tuh apa namanya kayaknya sih gue belum ini ya, maksudnya masih pengen yang berapa waktu fokus di sini terus itu lagi. Tapi maksud gue tetap ngerasain karena buat gue gimana pun juga lo mau medianya mau di panggung atau mau di film, di TV, di sinetron ya kan aktor aja gitu. Lo mau main tetap harus total aja. Ya, gitu. pertanyaan gue gini kan kemarin banyak film-film kalau zaman dulu identiknya ada film nih, gue sebutin aja dulu filmnya gue nonton nih, Radit dan Jani. Ya kan, sampai anak gue namanya ada Jani-Janinya. Oh gitu? Iya Senjani nama anak. Terus anak gue gini nih bilang, nggak usah ngomong gimana. Terus ada Realita Cinta dan Rock and Roll, Punk in Love. Film-film dengan karakter, oh ini Vino banget nih, sempat ada gitu kan. Lu kangen nggak kan pasti pengembangan karakter makin tahun ke tahun, makin pendewasaan karakter. Lu kangen meranin peran-peran yang dulu nggak sih? Sebenarnya dulu tuh ada agak sempet bosen karena orang tipikal Vino mainnya karakternya anak-anak nakal, bad boy. Iya, karena tapi pada saat itu gue ngerasa gini, pada zaman itu film-film seperti itu tuh masih jarang banget gitu. Anak-anak muda yang speak up, yang menyuarakan suara anak muda tuh masih jarang banget gitu. Tapi begitu gue masuk ke situ dan sukses, seperti sama lah banyak tawarannya film-film kayak tipikal kayak gitu. Nah jadi ada beberapa saat, ada beberapa waktu yang gue pikir, oke gue mau coba yang lain, gue mau coba yang karakter yang lain gitu. Tapi suka nggak suka orang pertama kali kenal gue lewat film-film itu kan. Bahkan ada yang lucu tuh waktu lo ngomong Radit Anjani, di sini ada tato Anjani tuh. Gue ketemu sama salah satu fans, dia tato juga di sini Anjani, tato beneran. Pas ketemu gue dia nanya gini, mana mas, kok tatonya nggak ada? Tato yang mana ya? Yang tulisan Anjani, itu kan di film mas. Tadi nggak ada nih. Wah sih ada tato beneran. Kasian banget orang. Tato beneran. Cowok-cowok dianya. Cowok. Saking ngefansnya dan saking kuatnya karakter itu kan. Iya mungkin karena dulu tadi gue bilang maksudnya ketika udah jarang ada film-film kayak gitu dan gue ikut ambil peran di situ. Jadi agak sedikit beda gitu sama teman-teman aktor yang pada saat itu. Gitu. Jadinya ya udah mungkin di situ salah satu keberuntungan gue sih. Betul, jadinya paling menonjol di situ. Itu galau tuh gue antara Senjani sampai Anjani. Salah satunya gara-gara film lo itu. Kan anak lo. Gunung Rinjani kan itu adalah Ratu Anjani kan. Ada filosofinya gitu. Kan Vino juga mau ngajak istrinya ke naik gunung, udah belum? Anak bini lo? Belum berhasil tuh gue. Dia udah nih? Udah gue. Udah? Akhirnya kemana? Udah masa? Bodoh. Kemarin Gunung Prau, masih yang 2.500-an. Tapi lumayan lah. Iya lumayan, daripada kecil-kecil aja. Anak bini umur berapa? Gue sekarang anak gue umur 8 tahun. Kalau besok? Besok 8 tahun. Sekarang kalau besok 8 tahun 1 hari. Anak gue sekarang 8 tahun. Lucu banget tuh dia. Lucu banget, pakai sering dipakai. Satu seat. Sering dipakai. Maya jadi Mama Anhar. Iya. Kuping panjang bet itu. Jadi Mama Anhar, jadi dokternya Mariposa. Suster, suster. Tapi dia setiap kemunculannya tuh selalu stand out, selalu stealing gitu. Iya, steal the scene gitu. Steal the scene gitu. Gila. Terus selain steal the scene, dia steal the kamera. Maling dong saya, Pak. Steal makanan, steal MTS. Saya dong, mau acara saya dong. Iya, tadi gue sempet nanya pas lagi sebelum kita mulai di sini warung kopi, sepedahan belum lagi, padahal rajin banget di Instagram sepedahan. Sebetulnya tuh sepedahan tuh sebetulnya dari zaman sebelum pandemi sih udah sepedahan. Sebenarnya. Tapi kan gue sepedahan tuh awal mulai lagi tuh sama Tora sama Anggi Umbara tuh. Jadi jatuh. Padahal jatuhnya nggak seberapa juga, tapi expose kayaknya gimana banget gitu kan. Pas gue videonya, kayak jatuhnya Anggi biasa aja. Tapi itu jadi story tuh. Tapi dibikin di slow-mo, diapain gitu. Ya jadi gue mulai lagi sama Anggi sama Tora waktu itu. Sepeda lipat. Kenapa sepeda lipat? Karena selain kalau misalnya kita jauh nih, kalau misalnya capek tinggal minta jemput. Tinggal lipat. Awalnya kayak gitu. Sampai ke Mesir naik sepeda. Ini. Syuting Buya Hamka waktu itu. Lu ngeliat di IG? Di IG. Lu ngomongin IG, gue jadi ingat. Kenapa?
gue mau nanya kenapa di IG cuman follow lu doang. Iya. Kenapa cuma follow gue doang? Iya. Kenapa itu? Iya, apa kalau orangnya congkak? Apa kalau orangnya like you don't care about others? Atau enggak. Mengganggu kalau feed orang atau piye? Jadi itu dulu sebetulnya waktu kan ada zaman yang ada verified ya. Nah sebelum centang biru itu tuh Instagram gue pernah ke reset. Gue nggak tahu kenapa di reset. Kalau orang-orang bilang katanya pernah dihack. Oh, karena pernah dihack. Kayaknya pernah dihack. Jadi begitu dihack, followers gue tuh 0. Hilang semua. Tapi berhasil gue. Tadinya berapa? 1? Tadinya belum punya, masih ngutang malah. Satu pun belum. Minus coy. Enggak dong, kalau dihack berarti udah banyak. Lumayan. Ribuan lah ya. Terus udah dihack. Tiba-tiba nol. Enggak, pas berhasil gue ambil lagi, 0 tuh ininya. Followersnya 0. Nah terus gue gue mulai follow-followin lagi tuh orang-orang yang gue inget. Nah terus mulai gue follow. Gue jadi semua orang tuh gue follow, misalnya kayak fans gue yang itu tuh gue follow balik. Karena menurut gue ya, gue nggak terlalu inilah, maksudnya semuanya gue follow. Cuman jadi ada yang kayak baper. Jadi kayak, kok lo follow, kok gue di follow, lo gak di follow? Itu maksudnya orang baper ini orang fans. Ada fans juga, ada teman-teman yang gue follow juga kemarin gitu. Terus kok lo fallback dia, gue nggak di fallback. Kok lo kemarin gue di unfollow. Maksud gue kan gue gak mungkin jelasin satu-satu kan. Udah akhirnya lama-lama kayak gitu keseringan tuh. Banyak yang DM, nggak yang fans, nggak yang teman-teman juga. Akhirnya gue bilang daripada gue capek ya, mendingan gue unfollow lagi semua. Gue follow cuman bini gue. Gitu. Jadi alasannya kenapa ya gak apa-apa kan, gue cuma follow bini gue gitu. Lo gak bisa marah juga gitu. Iya, udah kelar tuh di situ. Sebenarnya alasannya sesimpel itu sih, bukan karena gue lo bilang kayak tadi egois atau cuma mau eksklusif, enggak. Karena gue malas aja jawabin orang-orang kayak tadi. Aliran aura kasih ya? Aura kasih kan gitu juga? Gitu ya? Gitu tapi dia. gue gak tahu alasannya. Kalau dia alasannya apa gue gak tahu. Belum tahu. Pakai kalau misalkan lagi sama teman-teman sepedaan, mau nge-tag misalkan Nastora gitu. Bisa. Tinggal ketik aja nama dia keluar. Mereka keluar dan kalau misalnya lo unfollow atau nggak follow kan lo tetap bisa direct message. Terus di Explorer lo tetap misalnya gini, lo pernah mention orang itu atau lo pernah buka story-nya atau lo pernah di Explorer keluar. Tetap keluar. Tapi lo nggak terlalu care dengan, maksudnya nggak tahu apa ya kan, karena nggak follow siapa-siapa kan, yang nggak ada feed yang muncul dari, misalnya lo nggak tahu, misalnya nggak ngeliat Tora tiap hari nongkrongin cupang. Nggak apa-apa itu. Iya. Nggak apa-apa ya gitu. Karena emang gue nggak terlalu sosmed banget. Nggak terlalu, maksudnya gue main sosmed tapi gue nggak terlalu peduli sama sosmed orang sih. Jadi gue kalau misalnya even news gitu, lu nyari berita nggak peduli dari sosmed. Jadi gue tuh ada Twitter, ada Instagram. Twitter ada Instagram. Twitter yang nggak aktif, tapi kalau Twitter itu kan gue follow-nya tetap normal. Maksudnya itu Twitternya normal. Tetap normal gitu, tetap normal. Ada berita-berita. Iya, dan kalau berita kan kayaknya lebih cepat di Twitter. Ya benar, headline. Daripada di ini. Jadi gitu. Begitu kenapa jadinya follow satu orang doang yang adalah istrinya gitu. Walaupun ya kadang-kadang misalnya kita kerjasama sama brand gitu. Brand kan kadang-kadang kalau nggak follow brand gue sih, sementara lu udah ambassador. Tapi gue jelasin gitu, ini bukan masalah kayak kita nggak menghormati brand itu, atau nggak kita kerjasama sama satu PH, kita nggak follow. Tapi maksud gue ini lebih ke kemudahan gue aja sih. Gitu. Bener sih, sebagai individu emang gue begini. Iya. Nah, kita udah kedatangan perwakilan dari Instagram. Oh baik. Yang dulu nge-hack Vino di Instagram. Bukan Instagramnya nge-hack. Bukan. Mesti ada orang yang nge-hack. Masa Instagramnya nge-hack punya video. Ngapain juga? Gue yang punya aja. Soalnya kan kalau lu di follow Vino kan lu kayak gitu deh. Bener. Iya, lu ada rencana. Tapi kadang-kadang gue juga kan gini, lo pasti suka kan tiba-tiba lo lagi lihat feed atau apa, lo keklik follow gitu kan, follow orang. Nah gue juga kadang-kadang suka kayak gitu tuh. Orangnya sampai banyak banget. Gue bangga banget, gue seneng banget. Jadi orang kedua. Jadi orang kedua ya yang di follow. Sebenarnya kayak seru banget obrolannya, kayak pengen diajak buat. Dari tadi lu nggak ngajak dia masuk? Bukan nggak ngajak masuk. Udah gue suruh tunggu luar anak istri gue. Gue datang. Ini anak istri dia. Salah. Gue datang bertiga nih. Datang bertiga. Tadi
Sini. Iya, masuk. Tadinya tuh aku mau ajak masuk, cuman kata dia jangan, tar dulu katanya. Duduk. Jadi Vino kesini nggak sendiri. Iya. Ada keperluan apa nih, Bu? Iya. Ceritain Gini, dulu. jadi Ke warung kopi kita nih kakak Amu. keluarga kami sedang mengalami kesulitan finansial gitu. Jadi kesini sekiranya Bapak dan Ibu mau meminjamkan dana ke keluarga kami. Boleh. Ya. Yang kemarin masih ada. Ih, kan Mama belum selesai ngepet. Oh, bisnisnya itu ya jadinya. Tapi pantesan ya belum selesai. Bentuknya masih belum berubah. Lilinnya belum ditiup. Gue ketawa ya, gue Grace sampai ketakutan loh. Maaf ya sayang. Grace, apa kabar Grace? Grace umurnya berapa, Nak? 8. Udah lama umurnya 8. Udah lama. Dia bingung jawabnya. Baru ulang tahun apa udah mau ulang tahun? Kemarin sih 12 ya. Bisa turun. Ulang tahunnya bulan apa Grace? Desember, Sagittarius ya? Pas kita ulang tahun pas kita syuting dia ulang tahunnya. Ulang tahun waktu itu dirayain 8. TJ sisanya nih 8. Tahun. Bulan. Amin. Astagfirullahaladzim. Wah, jadi kesini barengan bertiga. Bertiga. Ada Grace, ada Ella juga. Benar. Karena ada satu project bareng. Kata siapa? Kata gua. Gua ngopi dulu ya. Iya. Enak banget nih RBOJ. Sejujurnya nih, maaf kata nih. Banget nih, baru sadar. Pertama ketemu kan ya, kita baru pertama ketemu kan kalau gue makan orang suka so akrab ya. Jadi kan Ini baru pertama ketemu gitu Grace, sorry Grace. oh iya, kita mau minta baju. Kan dia anak fashion. Nah makanya itu kita makanya. Passionnya pakai P ya? Yoi, jadi Fashion. Iya, fashion. Jadi gimana ceritanya? Aku pengen tahu itunya dulu. Iya, sebelum kita ngobrolin project terbaru bertiga. Kan lu lihat dari atas sampai bawah, kan cocok. Ih bener ya, matching ya. Coba lu lihat kakak Vino, kakak dari atas sampai bawah. Kesian gua ngeliat lu. Iya, nutupin jidat kayak begini ya kan. Gue mau nanya profesionalnya. Profesional gimana? Profesional apa yang mau ditanya sih? Gini, gue mau tanya kan Agla ke film, ini film keberapa? Terjun ke film tuh, kejebur atau emang niat apa gimana? Film keempat ini. Film keempat. Taruh. Tapi ini film ya, tapi Ini- Sensitif banget nih film keberapa? takut ya. Kayak pressure gitu. Tuh, dia emang gitu. Iya nanti diajakin. Iya, dia emang gitu dia. Pak Navin, tolong ya Pak Navin. Ini temen Aku temen udah saya. diajakin ini, Pak Nafin, makasih ya diajakin YouTube. Kamu film keberapa gitu? Bukan gitu nih, maksud gue nih gini. Kan orang mah kan ada yang emang niat pengen jadi ertong ya. Iya benar. Ada yang bur tubi-tubi casting gak dapat. Iya. Ada yang ini mah, ada yang nganterin temennya casting. Dia beruntung. Tidak dapat. Kalau Ana kan berangkatnya dari dunia fashion gitu. Siapa? Yang nanya. Iya. Iya. Kan itu gimana ceritanya tuh, ini film keberapa? Apakah emang pengen aja baru main film? Atau nggak sengaja masuk ke atau industri film. Gimana ya, awal dulu banget itu tahun 2003 aku ikut Gadis Sampul. Iya, tadi Itu gua baca. pertama banget. Gadis Sampul. Berarti ketika pengen ikut Gadis Sampul berarti memang ingin terjun Di entertainment. di showbiz gitu. Kalau DJ itu sampul apa? Sampul buku. Lu ngomong mau seperti Yasin lu. Langsung di cut gitu ya bagian. Nggak apa-apa deh Bang Sampul Yasin. Bisa. Sampul Yasin kan udah putus kemarin. Jadinya udah ada. Oh iya, balik lagi. 2003 ada besar. Gimana Kak? 2003. Sorry, yang ini. Ini tonton sama-sama putih. Kan Gadis Sampul. Gadis Sampul, terus Umur berapa itu tuh? 11, 12, 13. 17. Kan ada yang 12 deh. 17, Kan iya, paling kecil ada. 12 kan? Nggak tahu sih aku. Iya. Iya kali ya. Nah, terus. Terus ya udah, jadi setelah Gadis Sampul syuting FTV, iklan gitu. Terus sempat waktu itu weekly juga pernah. Tapi udah gitu tahun sambil kuliah tuh aku ngerjain. Tapi selesai kuliah aku pindah ke Singapura. Waktu itu aku jadi pramugari Singapore Airlines 6 tahun. Wah, ketemu gue di Singapura. Apa di Singapura? Kenek MRT. Emangnya Ada keneknya ya. Itu gue sono minta-minta. Terus tahun 2014 aku baru balik Beda. lagi for good ke sini. Oh iya. Kita ngobrol berdua aja. Iya, biarin emang besok.
asik aja. Ada Singapura. Habis itu balik ke Jakarta 2014. Ya udah 2014 itu baru mulai nggak sengaja kecemplung lagi ke sini. Jadi fashion dulu, pas balik ke sini apa film dulu? Tadi katanya ke Singapura. Pramugari. Iya. Terus urusan fashionnya di mana? Oh, belum. Jadi terbang terus pas balik ke sini kan kayak aduh bikin apa ya, kayak mulai tuh krisis ya kan, quarter life crisis kayak mencari-cari terus kayak yang lo di umur 25 galau. Mulai galau, mau hidup dibawa kemana ya kan. Terus ya udah coba bikin fashion line, terus udah gitu awalnya dulu kecemplung lagi ke dunia ini photoshoot buat iklan. Terus udah gitu ya udah kecemplung lagi main TV series waktu itu. Baru akhirnya ke film. Terus ke film. Gue pengen tanya, kecemplung berkali-kali kagak basah. Basah kering, sampai masuk angin. Jadi sekarang berjalan beriringan nih antara fashion dengan dunia keaktrisan di dunia seni peran ini. Tapi sebenarnya passionnya di fashion apa di fashion? Oh wow, pertanyaan yang sungguh complicated ya. Passionnya di fashion apa Passionnya atau di fashion atau di gimana? Dua-duanya sih kayaknya, dua-duanya. Karena kalau bisa jalan berbarengan kenapa enggak? Jadi si fashion ini di fashion ini lo se-passion apa? Apakah like do you design the clothes apa atau gimana? Iya, tapi ada juga yang bantuin aku. Jadi emang maksud gue segitunya gitu, Cong. Bukan kalau gue kan di Tanah Abang gue. Lebih gampang ya. Cuannya lebih ini. Itu fashion juga nih. Benar. Malah di Senen, ngawur lagi. Itu namanya bandar. Kalau ini aku bikin sih. Kalau Grace waktu di Singapura gimana? Oh kira Grace ke Singapura juga. Bukan beda, itu kisahnya. Kalau Grace waktu pertama kali ke film sekolah enggak? Aku nggak tawarin minum nih, ada apa nih? Silakan. Yang mana nih, maunya nih? Grace mau yang mana? Grace mau yang mana? Ada regal, suka regal nggak kamu? Oke. Rujak petis katanya. Ada. Itu kamu kali. Rujak petis ya, mau ya? Iya. Berarti Grace ya, kalau Grace awalnya umur berapa Grace ikutan main-main film gitu Grace? Kalau nggak salah umur 5. Ya kamu bener kok, nggak salah. Berarti benar. 5. Ingat gak film pertama apa Grace? Habibie Ainun ketiga. Tuh, kan gue nggak salah yang tadi gue bilang ke lu. Pertama langsung Habibie Ainun. Iya. Ngomong apa-apa sama gue, coy. Belum. Baru gue pengen ngomong ke lu. udah? Itu tadi umur 5. Emang kamu suka dunia film atau gimana awalnya Grace? Cemplung. Awalnya aku lebih ke fashion show gitu. Rambut gue jatuh, aku kaget ke leher gue, maaf ya. Ada anak kecil. Ke leher gue kaget banget deh itu. Sangka ada yang pegang. Nggak taunya rambut gue sendiri, Pak. Fashion show, awalnya fashion show. GR dia. Iya, terus? Nah, terus orang yang suka ajakin aku fashion show itu ternyata kenal Covid. sama... Belum, 3 tahun lalu itu, 5 tahun. Terus? Namanya? Lagi. Terus kenapa? Orang yang sering ngajakin kamu? Kenal ternyata kayak sama... Anda narkoba. Tante sekali lagi ini ya. Terus Grace? Coba masukin dulu koinnya. Kayak sama casting director gitu. Oke. Aku dikenalin. Nah, di situ aku coba casting dan ternyata dapet. Tuh, Langsung dapet. Jadi apanya Pak Habibie? Cucunya ya. cucu waktu itu salah satu jadi cucunya kan yang rame-rame itu, J. Waktu itu gue casting jadi cucu juga, Grace. Grace. Iya, cuma cucu keketuaan. Tapi seneng ya ngeliat kalau dari kecil udah bisa berkarya kayak Grace gini. Diminum dulu loh, jangan taruh lagi. Ada nilai plusnya kalau diminum. Banget sih. Iya. Ayo habisin, ayo. Ayo. Tapi mereka bertiga di sini datang untuk satu film. Satu film. Jadi judulnya adalah Satu. proyek terbarunya adalah kalian aja ngomong deh, jangan kita dah. Film kita apa Iya, judulnya? judulnya kasih tahu dong. Hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan. Jadi Itu film bertiga. ini nanti untuk Lebaran. Yes, spesial Lebaran tanggal 12 Mei. 12 Mei. Itu tayangnya di Klik Film. Klik film. Jadi tujuan datang ke sini mau ngomongin itu. Iya. Lu nggak dikasih tahu? Enggak. Ntar gua kasih tau majikan lu. Ini kayak Sri Mulat ya.
Majikannya lagi nggak ada, dia duduk di sofa. Pakai ini, pakai anduk. Tapi tadi kaget banget, kaget majikannya Mega. Majikan gue pulang gitu. Jadi ini emang ini ART sama supir yang nanya. Tanggal 12 Mei. 12 Mei film. 2000 berapa ya? 2021. Nah, ngambek gitu aja gue cuma nanya. Sutradaranya Fajar Bustomi. Fajar Bustomi. Sebelumnya kita udah pernah main di film Miracle Miracle. Seven. Yes. Tapi belum tayang juga ya. Belum tayang juga. Itu nanti tunggu momen yang benar-benar spesial lagi. Iya, benar karena filmnya banyak versi dari beberapa negara juga kan. Dari versi aslinya kan di Korea tuh ya, Miracle. Korea, iya. Terus ada yang versi. Bukan Korea Utara ya tapi. Grace dari kapan udah cakep lucu lagi? Salah ya sih? Agak. Jadi nggak bisa berlawan. Pedofil ini. Jadi gagal nih film ini. Gue terkesima. Pipi apa ubin? Angga, pipi apa ubin? Licin. Lo tanya dulu kenapa? Kan saya mancing. Dia mau tahu. Ini belum janjian. Pura-pura ketawa lagi ya. Iya. Abis Angga licin banget pipi. Korek lo. Lo makan dulu deh, makan dulu. Udah coklat Dilan deh. Jadi salah. Ribet deh. Udah, ntar tunggu 5 menitan lagi. Kita lupain ya, lu mau nanya Grace. Iya. Grace, gimana sih rasanya kecil-kecil? Jadi manten. Gimana rasanya Grace? Kan kalau dulu Oma ya, Oma umur segitu kan. Oma sebentar ya. Tadi umurnya 8 ya? 8. Omah itu suka ke pasar nontonin tukang ikan. Ya, bagus-bagusin. Umur 5 tuh, umur 5. Umur 8 tadi Umur 8. Umur 5 gua manjatin jambu. Apa lo kata? Lu masih bagus-bagusin itu. Kenapa bagus-bagusin? Terakhir ngerokin uncu. Kayaknya itu bener. Emang gua nongkrongin tukang ikan. Gua pulang sekolah, gua ke pasar, gua nongkrongin aja. Nongkrongnya gua ngeliatin tukang ikan. Lama tuh kagak pulang-pulang, emang gua kagak punya rumah. Gitu, maksudnya kan bukan orang, kita nggak kerja gitu. Iya. Kalau Grace, rasanya gimana sih? Maksudnya apakah kayak main aja atau gimana tuh? Rasanya itu Rasanya syuting di umur yang kecil itu. lumayan seru walaupun ya agak capek. Agak capek. Dewasa ya. Dengerin tante dengerin tante kalau dia ngomong. Iya. Ini buat bekal ke depan. Betul. Terus. Nah, mama itu sering ajarin aku kalau nada-nadanya gimana, lagi ngebaca. Kalau nanya gimana nadanya, kalau marah gimana. Terus sering belajar acting juga. Tapi maksud Omah tuh Grace, Rasanya seneng. Rasanya you gimana? enjoy it. Iya. Seneng ya. Senang. Kalau dulu kan Oma dipaksa-paksa sama mamanya Oma ya suruh ngemis tuh Oma. Bukan passion ya. Bukan. Oh, iya. Passionnya nggak Iya, diremis. iya. Kalau nongkrong di tukang ikan, ngemis kayak gitu kan. Lumayan kok tambah-nambah. Ya, itu kan aku merasa terpaksa dong. Iya, Kalau iya, mereka iya. artinya seneng melakukannya. Kalau seneng kan Iya benar. Jadi enjoy itu yang paling penting sih. Sekarang nggak sekolah ya? Ini kan lagi di sini wawancara. Pintu ada jauh. Sekolahnya kelas berapa kalau sekolah? Sekolah udah mau kelas 3. Mau kelas 3. SD 3 SD. SD. Sekolahnya di mana? Marsud. Marsud tau nggak lo Marsud? Sendiri nih bencong. Kenapa marah sih kan gue nanya dong Mas Pino ya? Gue nanya nih. PNS ya. Lu manggil Mas Pino, pakai Mas, emang Pino umurnya berapa sih? Jadi itu dari gua pasti kan? Oh yakin lu? Iya, emang muka mudaan Vino. Sekarang 32. Tuh, ya kan? Ilok. 32. Ilok. Dia nggak percaya gitu. Nggak percaya. Now ilok. Buat yang nggak tahu ilok tuh artinya apa? Masa? Iya. Ilok. Gitu. Tadi gua mau nanya apa ya? Kita udah lupa udah yuk. Gak mau, jadi gue pengen Sekolah di Marsud, ya udah. Ya Marsud, kelas 3. Tapi Ya. kita pengen tanya sebenarnya jadi hubungannya di film ini sebagai ayah, ibu, dan anak. Ayah, ibu dan anak. Anaknya siapa? Lu ya? Aku. Jelas dong, nggak perlu tanyain. Ya iyalah. Ya iyalah. Pino? Vino bapaknya. Gue jadi bapak. Iya. Jadi apa sih ceritanya movie all about? Like, Iya. tell us. Kakak Vino. Agak. Tebak dong, kalau Gelap misalnya apa? judulnya Hari yang Dijanjikan, kira-kira apa? Pasti Deste janjiin sesuatu sama lo. Iya, nggak sih. Tapi PHP ya? Iya.
curhat ya mbaknya. Iya bener, dia kalau dipanggil mbak. Colongan ya? Iya bener, curhat ya. Curcol ya mbak. Pernah dijanjiin apa? Nggak apa-apa cerita aja. Jadi kenapa? Cerita aja, cerita. Musik horor mulai. Oh sedih dong. Soalnya bajunya udah horor kan. Bajunya horor. Oke. Belum gerai kan. Coba gerai. Iya, gimana? Jadi ceritanya, gimana Pin cerita? Lucu. Ya tapi itu ketawa dia lucu banget loh. Lucu banget, gemes. Begitu tertata menjawab pertanyaannya, tapi kalau lagi ketawa. Ketawa lucu banget. sih, Chris. Coba lu gitu, kalau dia kan imut. Coba lu, ya ini tahu gitu. Kayak kejang dia jatuh. Jadi ceritanya bagaimana? Jadi ceritanya, Kamu. kamu. Oke. Iya. Itu abis ini ada Emang tanya. masih agak ini, masih terbawa film. Chemistry masih ada. Gue juga kalau main film sama Agla kayak chemistry nggak gue. Gue pengen masuk lu patahin rai ke dia. Kan sampai tuh dapat baju gratis. Licin. Iya. Kemarin lu ikutan lockdown juga kan? Ikut. Hampir diledakin mobil. Di filmnya final lockdown kan lo lihat pengisi suara radionya. Oh iya. Lu bukan dong. Iya. Gue jawab sih pertanyaan ini. Jadi mau promo? Lu nanya abis itu lu ngapain? Jadi nggak sih ini promonya? Jadi. Gimana ceritanya? Jadi hari yang dijanjikan itu sebetulnya film temanya tentang orang tua dan anak sebenarnya. Jadi siapa namanya? Ini sebenarnya filmnya cuma periodenya tuh cuman 1 hari. Oh, Jadi dalam satu film itu cuma 1 hari. Jadi kalau biasa film 2 jam, ini 24 jam lo nanti nontonnya. Iya, karena waktunya 24 jam seharian. Kurang lucu ya. Cari lagi. Jadi filmnya ini durasinya tetap, tapi ceritanya tentang 1 hari. Iya. 1 hari itu tentang seorang bapak yang pernah punya janji, pernah punya utang. Nah dia berusaha untuk ngebayar utang itu gitu. Utang sama orang. Utang sama orang gitu. Karena kan ceritanya tuh situasinya lagi pandemi. Lagi pandemi, dan kalau misalnya lagi pandemi itu kan sekarang kan anak-anak sekolah apa tuh kan perlu gadget kan. Iya. Perlu gadget gitu. Dan ini realita banget, dan ceritanya ini sebetulnya diadaptasi dari kejadian nyata. Oh, ada kejadian nyata. Kejadian nyata di Bandung gitu. Oke. Ada seorang bapak yang mau membelikan anaknya itu gadget karena tuntutan dari sekolahnya belajarnya virtual. Nah, untuk membeli gadget itu si bapaknya itu harus ngutang karena dia baru terkena PHK oleh kantornya. Jadi dia nggak punya uang. Nah, di cerita ini dimulai ketika si bapak itu udah jatuh tempo untuk ngebayar utang itu di hari itu. Di hari itu. Ceritanya tentang di hari itu perjalanan seorang bapak dan Bukan juga di hari keluarga. ini ya, di hari itu ya. Nah, kalau hari ini kita lagi di sini. kita lagi di sini. Iya, kalau hari itu. Gitu terus dari itu. Bentar lagi Danu dimakan nih. Iya. Jadi gitu. Itu cerita sedih berarti kalau sampai bener ada kejadian nyata ya ternyata di pandemi. Ya memang ternyata ceritanya itu menurut Mas Fajar sebagai saudaranya, penulisnya ini memang nulis cerita ini karena berdasarkan cerita asli dari temennya. Temennya yang ngalamin. Itu temennya sendiri? Temennya sendiri. Wow, jadi berasa gitu coy. Berasa. Ya, relate. Waktu pas Relate syuting banget. ada nggak ikut ya temennya ini gitu buat mungkin kayak. Penulisnya ada. Jadi Penulisnya dia sempat cerita juga bahwa tadinya kita mau syutingnya di Bandung karena kejadian itu di Bandung. Dia memang bener-bener mau ke tempat-tempat yang kejadian si orangnya itu gitu. Tapi karena situasi pandemi, terus masalah perizinan dan lain sebagainya, jadi kita adaptasi ini ke Jakarta. Si mas pelakunya itu akhirnya dikasih. Bukan pelaku. Orang yang ini mengalami. Iya, mengalami itu. Dikasih duit nggak sama mas Fajar itu? Ya, ntar kita tanya Mas Fajar. Kemarin pas Nggak plek-ketiplek sih, jadi kayak inspired by gitu. Inspired by. Iya, tapi kan lu udah pakai cerita sedih gue, lu enak-enak Pino Bastian lu. Gue masih belum bisa bayar utang. Iya, itu urusan saya teh masih ada sekarang. Untung temennya Mas Fajar tuh nggak kayak gini ya. Untung nggak kayak gini orangnya. Terakhir waktu sama Mas Fajar
Fajar ngomong, terus pas mau pulang, jangan pulang dulu ya. Nah, ada anak-anak titipan nih. Oh, kalau gitu gue ikut senang. Ini kurang segini. Orang aslinya punya anak kecil juga, anaknya kecil juga. Ah, gue kurang tahu tuh. Ya, jadi dari... Nggak usah. Iya, nggak usah. Oke. Iya, karena tapi ada di project ini barengan sama Vino lagi dan Grace lagi. Ini apa yang beda dari project sebelumnya bareng sama Vino sama Grace? Kalau project sebelumnya kita nggak satu keluarga. Nggak satu keluarga? Oh, sekarang sekeluarga. Sekarang kita keluarga. Dulu gimana yang tak sombong? Pada sombong. Sombong sih. Iya, orang kalau sekeluarga. Terus? Bedanya itu sih. Ada ini nggak challenge gitu berarti kalau keluarga kan berarti intensitasnya lebih. TikTok challenge. Iya dong. Ada challenge nggak main sama Vino? Iya, karena kan chemistry satu keluarga sama nggak satu keluarga beda. Iya, karakternya juga beda. Gitu. Ini banyak mengandung bawang ya filmnya. Lumayan. Kayaknya sih, kayaknya kita belum nonton. Kita juga nggak tahu ya. Pastiin bawang apa? Yang harganya lagi naik apa ya bawang sekarang? Yang mahal pokoknya. Tahu nih suka ke pasar supplier bawang. Supplier bawang. Penimbun. Kupas kalau Yang kupas pasti. Kupas mahal ya. Kan pasti kalau kayak begitu ada adegan-adegan antara Grace dan juga Mas Vino di sana kan ayah dan anak. Ada. Itu paling susah adegan apa Grace waktu pas syuting hari yang dijanjikan ini? Waktu bapak suruh nyangkul ya. Gue sudah ngemis dia suruh nyangkul. Itu film yang mana ya? Gue lupa. Yang paling susah itu Lihat dong, dia cantik banget tuh. Dewasa. Cantik banget gitu, kayak cantik dong, kayak Grace. waktu yang bapaknya itu pulang dan dia nggak bawain apa yang udah dijanjiin sama Ica dan kita kayak Anak saya emang begitu. Nanti orang-orang nggak nonton lagi filmnya. Aduh. Aku nggak dengeran juga sebenarnya. Maafin anak saya ya. Dia yang ngomong kita yang deg-degan ya. Jangan. Aduh. Kasihan Mas Fajar udah syuting berhari-hari. Iya, udah kalau premier duluan di sini. Aduh, udah premier. Apa kesulitannya tuh susah karena harus ngapainnya aja gitu. Pas nangisnya Harus nangis. pas nangis. Pas nangis ya. Kesulitannya Grace merasa kesulitan nangisnya. Tapi akhirnya bisa juga. Bisa nangis. Waktu itu pas nangis inget-inget apa? Inget-inget kisahnya Tante TJ ya? Sedih kelihat cerita lu kan. Atau inget honornya belum turun? Oh enggak dong, di sini lancar. Lancar. Nih kita sebelum syuting. Udah dibayar? Bukan lagi. Kasian Grace. Yes. Oke. Gila. Gimana nak? Apanya gimana Kak? Pak lagi. Memikirkan apa katanya Kak? Oh iya, mikirin apa? Nggak mikirin apa-apa. Oh gitu? Dia punya teknik nangis, gue pernah diajarin sama dia. Gimana? Karena gue tuh agak susah nangis. Iya. Jadi gimana ajarin Grace? Kalau misalnya mau nangis tuh Caranya konsentrasi habis itu matanya dibuka sampai matanya perih keluar air mata. Sampai matanya perih. Oh gitu, bener keluar tuh. mata. Lebih enak lagi sambil mata dibuka konsentrasi tiupin debu. Colok-colok gitu. Coba gue coba. Ya ada infeksi ya. Matanya, bukan bibirnya. Aduh. Kan nangis gitu kan seket. Ceritanya nahan. Dagunya bergetar ya ceritanya. Gitu lagi, tapi susah kalau acting nangis. Tapi Grace nih dari umur 5, 6, 7. Jago loh Grace ini nangisnya. Jago. Apa emang dulu punya pengalaman masa lalu yang agak berat atau Agak gelap gitu. gimana? Enggak ya? Gimana ya? Ini sebenarnya anaknya udah tua. Cuma cembol aja. Jadi dia palsu ya. Hebat lah. Hebat Grace, hebatnya itu ya. Sebelumnya juga di Miracle in Cell No. 7 juga dahsyat banget Grace mainnya. Iya, kalau yang udah pernah nonton versi aslinya kan kita belum nonton yang versi Indonesia nih. Nanti tunggu nih tayang itu kan peran anak kecil itu krusial banget soalnya. Dan itu diperankan sama Grace, gue sih nggak sabar sih. Turki udah pernah, Udah, ada. Filipina Sekarang udah. versi Bekasinya nih. Bukan ya? Bukan ya? Bukan, kamu mana Bogor? Jakarta Selatan? Depok oh. Om dong ganti topik om. Kamu ganti topik om. Nggak kena om. Udah kita berdua.
berdua doang. Oke. Dia pengen tanya lagi kalau misalkan kalau di fashion lah sedikit ya ngobrolin tentang fashion lagi balik tadi, ya kan? Lu masih mau melanjutkan kalau ini kan film masih makin sibuk kayak Vino di awal sekarang padat banget. Mungkin kalau ada produser kayak Vino nyari jadwal juga sulit. Oh gitu ya? Padat. Bisa kok ya Mas Nope? Kalau sampai agak Kalau Vino bilang bisa kok Mas Rope, apalagi lu bilang aku juga mau katanya. iya gitu ya bener juga. Jadi ayo pakai saya. Ya kalau once misalkan sampai tek padat itu apakah fashion akan lo tinggalin seperti lo ninggalin gua? Aduh. Tolong dong. Pertanyaannya jadi berat banget gitu. Kayak aduh. Itu pertanyaannya nggak perlu dijawab. Aku pikirin dulu ya gitu. Iya, itu pertanyaan nggak perlu dijawab ya, cukup dimuntahin. Itu pertanyaan nggak perlu dijawab. Aduh, Apa jadi fashion akan lo berat tinggalin nih juga, pertanyaannya. Kayaknya sebisa mungkin deh aku jalanin dua-duanya. Tadi gue disuruh nanya gini soalnya, nyambung ke situ tuh. Pertanyaan gini, lu ngerasa telat gak sih masuk ke dunia ini gitu, kata gitu nih? Dunia film. Sebenarnya ada pikiran gitu juga sih. Maksudnya karena aku sempat istilahnya meninggalkan Jakarta, jadi mau nggak mau meninggalkan dunia seni peran ini 6 tahun. Jadi ketika balik lagi udah kayak agak telat mungkin orang bisa bilang. Cuma ya udah aku pikir ada banyak pengalaman juga yang aku dapat ketika aku di Singapura gitu yang nggak bisa aku dapetin kalau aku lanjut di seni peran terus selama 6 tahun itu. Jadi it's okay gitu. Mungkin lo juga bisa, lo meninggalkan Jakarta dulu, mungkin ke Mesir kemana. Itu dia. Kalau pulang siapa tahu jadi karirnya kan nggak cuma jadi bener. MC. MC doang. Terakhir gue emang disuruh ninggalin Jakarta. Kemana? Deportasi. Zimbabwe ya? Iya loh gitu, menu-menuin Jakarta aja. Gitu ya, tapi jangan lupa tuh ditonton tanggal 12 Mei. 12 Mei, film Lebaran. Klik film, ini filmnya apa ya, Mengharu Biru gitu, terus diadaptasi dari sebuah cerita asli. Dan apa namanya, nggak cuma kita doang nih, ada pemain-pemain yang lain juga. Kan cuma lu tiba-tiba. Karena dong filmnya bertiga doang. Kan ada yang lain. Soalnya kalau diundang sini, selain kepenuhan, budgetnya terlalu banyak kepisah. Jadi kita bertiga aja. Iya benar. Biar fokus. Benar. Biar budgetnya fokus ya. Tadinya mau 5 case yang datang, tapi kita nggak kepake entar. Tapi kita pakai. Ya udah, jadi 2 aja kita. Siap-siap tanggal 12 Mei. 12 Mei. Karena itu kan malam takbiran. Iya. Terus ini juga filmnya film keluarga. Jadi kayak berkumpul lah keluarga-keluarga kalian nonton film ini sama-sama. Dan bukan cuma cerita tentang gimana caranya si orang ini memenuhi janjinya untuk bayar utang, tapi situasi yang ada di film itu tuh benar-benar diangkatnya tuh benar-benar real banget seperti keadaan kita sekarang gitu. Ya pasti banyak yang relate soalnya pandemi juga. Gitu. Grace siapa sih Neng yang ngajarin duduk begitu cakep banget? Kagak, gue mau nanya. Lihat dong, Oh iya. ibunya. Kasu, mak pelstop, di film. Yang aslinya kamu. Kok dia emosian banget? Siapa? Ini wak-wak. Iya. Bisa aja Rani Jayusman. Kulis tiga ya? Kulis tiga. Nggak ngerti. Untung bukan Bangkit Sanjaya. Yang ngajarin mama, guru juga ngajarin. Siapa? Guru TK. Guru TK. Guru TK Grace bilang kalau diwawancara sama Oma TJ harus gini. Lucu deh, tapi kamu les ini ya, les modeling diajarin kayak gitu-gitu? Enggak les modeling enggak? Enggak. Ya dia tau gak kenapa ngadepnya kesini? Aku takut lo nyamperin dia kabur. Mau disamperin nih gue. Maksudnya bener nih, maksud gue menit. Iya. Ladylike ya. Tegak gitu terus gini. Ember. Kamu hari-hari gitu juga gak, Neng? Yang nggak harus dilipet gini juga. Gerakan-gerakan yang lain coba mungkin. Gerakan-gerakan yang Selain Dinda gimana? Ajarin Oma. Oma kan gerakan orang. Iya, Oma sembarangan Oma. sepatunya aja pakai sepatu PM tuh. Oh bukan. Salah. Gimana sih kalau misalnya gantian? Grace yang jadi Wawancara, Oma TJ yang jadi itu. Grace yang jadi coba kamu Tanya misalnya nanya ke Oma gitu. Tanya apa? tante kapan keluar dari penjara? Dia ketawa loh. Seneng dia.
Oh terakhir Anda ya? Ya gimana boraks baksonya? Saya melakukan betul. Coba tanya dia mau belajar duduknya Grace. Ajarin tante, ajarin orang. Cari cara duduk yang benar gitu. Iya. Gini. Gitu. Gini. Terus? Itu kalau misalnya ditanya tuh harus jawabnya harus gimana? Gimana? Misalnya tante nih jadi Grace gitu. Grace gimana filmnya, suka nggak gitu? Kalau mau ngejawab gimana ya? Iya, kalau mau jawab gimana? Ajarin cara ngejawab. Ajarin Oma. Yang pasti harus dipikirin dulu sebelum diomongin. Bener, dipikirin dulu. Jangan asal jep. Iya. Gitu. Dipikirin dulu. Terus. Ceritanya Grace mau tanya apa sama Oma? Sejak kapan mulai nge-MC? Waduh. Lu pikirin dulu. Ntar ya, Iya. pikirin dulu. Iya. Pikirnya nggak lama gitu juga. Tidur. Tidur yang aja. Gua ikut deh. Iya, mikirnya kan cepet. Harus cepet dong tante. Jadi olah Mulai mau nge-MC direndahin Iya, suara. direndahin. Mulai nge-MC sejak tahun. Oksigen. Kita main games yuk sama ada game. dari hari yang dijanjikan. Ada hadiahnya nggak nih? Ada hadiahnya kalau sampai gamesnya benar akan ditayangin filmnya di Klik Film. Iya. Nih, pulpen, bagi-bagiin orang-orang nih. Ya, tiga baginya. Nih, pilih satu-satu. Kamu yang mana? Iya. Kamu. Jadi caranya gini, ini ada data sensus. Gimana Pak? Bapak negatif positif? Habis tadi negatif. Jadi ceritanya ini yang tahu nggak yang gambar punggung? Nah, itu gambar di punggung sampai ke depan. Aku ngerti. Iya. Aku udah pernah lihat. Iya, yang waktu kita main sama Edward itu. Temen-temen TK gue. Kasian ini. Lu kan cuma satu di tekad. Ya, kamu duluan berarti ya. Kamu yang nulis ke Tata Agla nanti tulis ke Yang punggung. duluan Vino. Ya, dia mau duluan. Oh, iya dah. Iya. Aku Jadi bisa nanti ngejelas. Kakak Vino terakhir pegang Terus yang gimana ini. cara mainnya? Gimana caranya? Aku nggak. Jadi gini, ada Grace nanti kita kasih gambar. Misalkan Grace gambarnya Iya, misalnya bulatan. Berasa tuh di punggung. Apa yang berasa ditulis di kertas. Oh pantas suruh pakai baju putih ya? enggak. Buat di gambar-gambar. Oh iya. Jadi gini. Oh jadi kayak tebak gambar tapi di gambarnya di punggung. Nanti kalau kita gambar sesuatu, kalau apa yang kita rasain itu benar, kita menang. Iya. Coba ibu jelasin Bu, boleh jelasin? Iya. Kalau yang Udah gitu doang. yes, nah berarti ini Oke. kita posisinya berdiri apa duduk? Kurang Berdiri. Berarti Nih yang ngasih tahu, yang paling tau gambarnya Grace kan? iya, kalau Vino pakai ini gambarnya karena nggak Paling depan ada siapa? tatakan punggung. Paling depan Vino di sana. Vino paling depan Vino. Oke. Nah, Masih sini. paling depan gak enak nih, suruh dia jawab kan? Iya bencong. Nah, ini tempel di punggung, madep sana. Oh gini. Nah, ini tempel di sini agak ini siapa Grace silakan. Mau sama kayak gini ya dong? Kan ini gambar apa yang ditulis? Ini apa yang ditulis sama Tetap gambar ya? Agla, iya gambar. Oh nggak nyampe ya? Ya Nah, dipegangin sama Tante Mau aku Cici. duduk, aku Iya, duduk. satu-satu dulu. Iya, satu-satu. Oke. Aku bantuin Aku gambar. duduk deh. Jangan, nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Anaknya. Oke udah. Nah, ini lihat gambarnya. Agla rasain ya yang Oke, digambar. Nanti dilanjutin ya. Iya, satu-satu. Kamu agak step by tekan ya, step. Grace? Cluenya dulu gitu, cluenya misalnya Nanti, apaan? pas tebak. Tumbuh-tumbuhan, Iya ini mah apa-apaan kayak gitu. terlalu luas banget ya sih kayak. Ya sebenarnya gue juga nggak ngerti itu gambaran apa. Ikutin aja. Gimana sih hostnya? Ya kan bikin kreatifnya nih. Cluenya dikasih tahu ya. Ya, cluenya yang ada di bumi ini. Ya Allah, pulang aja. Santai. Apaan Cluenya adalah nih? yang pertama hewan. Hewan. Oke. Berkaki berapa? Lengkap ya. Hewan pemakan tumbuhan. Oke. Ya. Oh. Hewan pemakan tumbuhan. Udah belum sih? Ya, udah belum? Belum. Berasa ya? Mana? Udah belum Grace? Itu mulai dia. Belum, berasa kan? Kan ini Grace yang ini, Cok. Iya. Ntar dia ini. Kagak, dia ini tetep. Nggak usah diwarnain, nggak usah diwarnain. Dah, silakan. Nggak berasa apa-apa. Kamu yang gedean gue gambarnya. Oke. Oh, yang gede. Aku balik aja. Ya, boleh dibalik nggak apa-apa. Boleh. Ya, Tempelin nah. aja tinta. Yang gedean ya.
Hitam nih. Nih. Tuh. Ya gue gak kelihatan, Nggak kelihatan, ya? gue rambut jauh soalnya. Serius. Nah, biar nggak lupa langsung gambar juga. Grace, ditekan dong Grace, gambar ya Grace. Nah, tuh udah. Ih, sumpah nggak kerasa apa-apa, gimana dong? Bisa lo naruh. Ntar Grace lagi, nambahin sampai lengkap begitu. Oh, Grace lagi? Iya, kan itu baru satu step. Nah sekarang tulis ke Vino. Gambar. Iya, Oke. Jujur gak tahu gambar. Oh, Grace, lagi. agak ngenerusin yang perbuatan Grace barusan itu. Iya, jadi misalkan digambarnya Ini satu. permainannya tercipta tahun berapa? Tahun sekarang. Gini loh. Kamu Gitu. tekan gambarnya. Oh, kurang gede, kurang kenceng. Kamu tekan. Kurang tekan. Nah gitu. Nah, Nggak, dulu ya nih. bukan tadi ngomong. Bukan dipijak, Bukan. Enak aja. Muntahin. Ini lagi fokus nih. Nah, tuh, nah, ayo. Udah. Berarti ke punggungnya Vino. Oke. Silakan, Kla. Enggak mau Kamu udah tahu? Lakukan yang tadi digambar dia. Sumpah ini nggak Kira-kira. Kira-kira, iya. Nah, Terus Vino ngapain? Vino gambar yang digambar di sini yang berasa nih. Boleh dong. Bukan itu yang digambar. Oh, Boleh. Nah, oh dia langsung improv banyak tuh. Boleh gitu juga. kagak sebenarnya sih. Nah, silakan Kakak Vino. Sekarang bebas. Geli dia. Si Grace geli banget. Padahal itu nulis gue doang. Iya, makanya. Ini belum boleh lihat gambar Grace ya? Belum. Oke. Belum sampai ayah selesai. Sampai ayah selesai. Nah, panjang ya tadi guys ini. Oh dia ada gambar gunungnya, Vino. Terserah. Oke. Apa coba kasih lihat? Sapi. Nah, Gila banget ya. coba Agla gambarnya apa? Bebek. Bebek. Ayam. Ayam. Grace gambarnya apa? Gini doang. Mohon maaf nih hewan Gue bilang hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Empat step kan pertama ini, terus ntar gambar lagi, dilanjutin. dilanjutin. Iya, coba deh kita deh yang praktekin. Enggak, lo aja. Lo nanti kalau misalnya yang tamunya intelektual tinggi aja atau enggak yang bisa cenayang gitu. Iya tuh, nih kita berdua aja Grace. Ya kita berdua nih. Oke. Gida. Yuk ada satu lagi. Coba bentar. Oh, nih, nggak Aku dikasih. mau tebak. Aku Oh, mau tebak ya, kamu mau tebak ya? Sumpah ini dingin banget gua sama di Grace sini. nih, paham nih. Ah, kedinginan. Matiin lagi boleh. Matiin dulu. Ini anginnya kenceng Nih, banget sih sayang. Grace maaf ya, di sini ya. Oke. Mana tadi gambar yang satu Kagak, lagi? oh ini. Nah, nih gini nih mainnya nih. Gimana sih? Gue juga bingung. Nih, oke Grace, siap? Siap ya. Penasaran. Dia kayak Kenti. Emang kamu tahu apa? Kok ketawa? Nah, Terus dia suruh ngapain? ini gambar apa yang berasa di punggungnya? Di sini, kamu di sini. Nah, dia langsung berdua. Oh dia mau Oh, berdua doang. langsung nebak. Berdua, masih kasih berdua. Lo jangan sok ngajarin deh. Sekarang gantian lo yang ini suruh nebak. Makanya. gini. Tuh kan? Mana? Salah. Coba. Ini lumba-lumba. Udah deh ganti game aja deh kita deh. Susah ini. Atau kita akhiri aja lah. Iya bisa ini gamenya. Bener-bener jadi tahir aja. Tapi ya, besok main game yang gampang ya. Ini yang idenya nih, oke. Aduh. Tak nyampe nih. Tapi ini bagus nih. Bagus. Ini kambing gelonggongan nih. Selangkah lebih maju tapi ke arah yang beda ya. Yoi. Aku kira kucing loh, jujur sumpah. Ya, Aku kira kucing kucing. gelonggongan yang pas ini. Bengkak. Oke. Udah ya? Udah. Ya udah hati-hati ya. Makasih ya Kakak Vino, makasih. Udah segini dong. Lu yang tadi bilang udahan sih, lu mau terusin? Udah ya? Nggak ada games yang asik nih. Ada games lagi gak? Udah jauh-jauh ke Nggak sini ada. ya. Nggak ada. Oke. Dari Mars. Oh. Aduh, udah dimet jauh banget. Pokoknya jangan lupa tanggal 12 Gitu. Mei. Di klik film. Ikut film, apa namanya, film Hari yang Menjanjikan. Oke, ini trailernya. Oh, enggak deh? Gak ada, belum. Udah musim. Ini dia, gue udah manggil. Gak ada. Jangan lupa tuh pada nonton ya. Hari yang dijanjikan tanggal 12 Mei film Lebaran nanti nonton. Di klik film. Di Kalau Klik belum Film. kalau belum punya ini aplikasi klik film, langsung download. Ya, Betul. Dan film-film yang lain itu juga bagus-bagus banget. anggarannya juga Tinggal di murah. swipe up untuk download.
Bisa nggak sih swipe? Instagram. Kita bisa Instagram ya. Description. Yes, in the description it's okay. It's fine. You don't understand? Okay. Dia pakai bahasa Inggris sih tadi. Pengen follow IG-nya dong. IG-nya Grace. Terus apa IG-nya Grace? Kasih tahu nggak ya gitu Grace? Ih, sombong banget. Sombong amat. Oke. Udah kita udah sejam nih. Udah sejam. Udah sejam, gak berasa banget sih, Udah gila. sejam. Seru ya. Boleh lah satu kali episode ini 4 jam lah. Wow. Boleh nggak ya? Yaudah. Ini apa nama acaranya? Nongkrong di warung kopi. Pokoknya buat nongkrong di warung kopi, Iya. semoga panjang ya. Amin. 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 Panjang durasinya ya? Panjang durasinya. Jam dari 4 jam kayak lu bilang tadi gitu. Episodenya. Iya. Kita tunggu. Vino kan juga bukan cuma di film ini, ada 4 film lagi yang belum kita ngobrol. Jangan kapok ya jadi bintang tamu di sini. Iya. Bener, hostnya udah bukan lo kok. Iya. Sorry. Cuman beda partnernya aja Beda entar partnernya siapa. aja. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Grace, terima kasih. Thank you. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mau the movie, Makasih ya. Ya, Masya Allah. Iya, boleh dan boleh. Enak soalnya. Bye.